Puasa, perang, dan zakat adalah dua syariat dan satu peristiwa yang menandai negara baru Madinah saat memasuki usianya yang kedua. Ramadan pertama di mana puasa disyariatkan itu terjadi pada tahun kedua, atau dengan kata lain negara Madinah itu baru memasuki tahun keduanya, dan ini berarti bahwa puasa adalah syariat yang diturunkan dalam konteks kehidupan bernegara. Tapi pada Ramadan pertama tahun kedua itu juga terjadi satu peristiwa yang sangat besar dan mengubah arah sejarah Islam, arah sejarah Jazirah Arab, dan kemudian arah sejarah dunia, yaitu Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan. Kemudian setelah itu turun syariat yang lain, yaitu zakat. Jadi dalam satu bulan itu, yaitu pada saat Ramadan pertama, puasa pertama, perang pertama, itu juga merupakan saat pertama di mana zakat diturunkan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa puasa, perang, dan zakat ini adalah satu kesatuan, dan kita hanya bisa memahami kesatuan dari dua syariat dan satu peristiwa itu apabila kita meletakkannya dalam konteks kehidupan bernegara. Sebab negara Madinah saat itu baru berumur 2 tahun. Apa yang bisa kita fahami dari turunnya dua syariat dan terjadinya satu peristiwa di satu bulan yang sama, yaitu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala menempa, mendidik, menguatkan dan menyiapkan masyarakat muslim yang berada dalam negara baru mereka untuk menjadi bangsa besar, untuk menjadi bangsa yang kuat, untuk kelak menjadi pemimpin dunia. Dalam makna kehidupan bernegara, puasa adalah instrumen yang paling efektif untuk melakukan pembangunan karakter dan budaya masyarakat. Puasa mengajarkan kejujuran, mengajarkan tanggung jawab, dan lebih dari itu juga mengajarkan daya tahan. Puasa membuat kita bisa hidup dengan sumber daya yang sangat terbatas, tapi dengan pencapaian dalam hidup yang sangat tinggi. Puasa mengurangi ketergantungan kita kepada hal-hal yang bersifat materi, dan itu akan menjernihkan pikiran, juga menjernihkan jiwa, membuat kita tergantung kepada langit, membuat kita jujur kepada diri sendiri, membuat kita punya rasa tanggung jawab yang besar. Dan dalam konteks sosial itu semua, kita bisa memahami tujuan dari puasa, yaitu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi fondasi karakter dan budaya yang kuat dari masyarakat baru di Madinah ini dibangun pertama kali dengan syariat puasa itu. Lalu di tengah bulan Ramadan itu terjadi satu peristiwa perang, yaitu Perang Badar. Perang yang mengubah arah sejarah Islam, arah sejarah Jazirah Arab, dan arah sejarah dunia. Tapi sumber ilham yang luar biasa dalam peristiwa ini bagi kita semua adalah bahwa perang yang sangat besar itu bagi masyarakat muslim yang baru 2 tahun membangun negaranya itu justru terjadi di bulan Ramadan. Dan kita bisa memahami makna strategis dari peristiwa itu apabila kita mengetahui bahwa pada waktu itu tidak ada yang namanya tentara reguler. Jadi yang ikut perang itu adalah seluruh warga yang menyatakan secara sukarela kesediaannya untuk pergi berperang. Tapi jika kita melihat ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perang ini, justru kita akan mendapatkan satu sumber ilham yang luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika ia memanggilmu kepada sesuatu yang menghidupkanmu. Lima yuhyikum. Artinya, perang ini adalah sumber kehidupan. Karena itu, salah satu pesan Abu Bakar yang sangat kita kenang adalah saat beliau mengatakan, utlubul mauta tuhabulakumul hayah. Carilah kematian, mintalah kematian, niscaya kalian akan diberikan kehidupan. Jadi perang ini menandai bahwa negara yang baru saja berdiri, yang baru berusia 2 tahun ini, punya kekuatan internal yang cukup untuk membela dirinya, untuk mempertahankan eksistensinya,
mempertahankan tanah airnya. Dan itu berarti ini adalah masyarakat yang kuat, ini adalah negara yang kuat. Tapi setelah mereka memenangkan perang Badar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat penuh selama bulan Ramadan itu, yaitu surat Al-Anfal, yang artinya harta rampasan. Dari peristiwa itu dan dari surat ini kita mengerti satu fakta bahwa perang itu dalam sejarah manusia mungkin merupakan sumber kehancuran bagi yang kalah, tetapi sebenarnya adalah sumber kemakmuran ekonomi juga bagi pemenangnya. Imperium-imperium besar yang menguasai dunia, yang sejahtera, yang makmur, itu mengajarkan kita bahwa sumber utama kemakmuran mereka itu datangnya dari kemenangan-kemenangan besar yang mereka raih dalam perang, dan karena itu mereka punya sumber daya yang melebihi sumber daya yang mereka punya kalau hanya mereka mengandalkan hasil dari tanahnya sendiri. Itu sebabnya ini menarik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat penuh sesudahnya dan memberi judul Al-Anfal, harta rampasan. Jadi kalau kita belajar dari sejarah Madinah, kita akan mengetahui bahwa sumber pendapatan utama negara di zaman Rasulullah SAW itu salah satunya adalah harta rampasan perang. Setelah peristiwa itulah baru turun syariat yang kedua, yaitu zakat. Zakat ini adalah simbol kemakmuran kolektif, simbol keberdayaan sosial, tapi juga ajaran inti tentang keadilan sosial. Islam mengakui satu fitrah sosial, satu fakta sosial bahwa Allah membagi-bagi rezeki pada umat manusia itu secara berbeda-beda. Dan karena itu yang namanya kelas sosial pasti ada. Tetapi Islam tidak mempermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan itu adalah hubungan antar kelompok sosial berdasarkan strata ekonominya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah zakat, tujuan pertama dari zakat itu adalah membersihkan harta dan mensucikan jiwa sang pemberi zakat atau muzakki. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sedekah, agar dengan itu engkau membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya. Tapi bagi penerimanya, ini adalah instrumen keadilan sosial. Karena itu, zakat adalah nilai inti, syariat inti dalam konsep besar Islam tentang keadilan sosial. Di situ ada kemakmuran, tapi juga ada redistribusi, ada keadilan. Ada orang-orang yang makmur, tetapi ada proses redistribusi kepada orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, sehingga secara kolektif mereka semuanya menjadi makmur. Jadi dua syariat dan satu peristiwa ini mengajarkan kepada kita dari negara yang baru berumur 2 tahun ini, yaitu negara Madinah, bahwa ciri-ciri utama dari negara yang ingin dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah negara yang masyarakatnya memiliki karakter dan budaya yang kuat, yang militernya kuat, dan yang ketiga, yang rakyatnya makmur. Tapi dalam kemakmuran itu ada ajaran inti tentang keadilan sosial, redistribusi yang menciptakan pemerataan. Jadi negara Madinah itu dicirikan oleh 3 unsur itu tadi. Karakter dan budaya masyarakat yang kuat, militer yang kuat, dan masyarakat yang makmur, serta ada keadilan sosial di dalamnya.